adik-adik yang dikasihi Tuhan. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik yang di rumah? Tentunya baik dong Kak, karena di saat ini kan adik-adik melihat video kita ya. Dan tentunya dengan keadaan yang sehat. Tuhan. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kita mau ngerayain apa sih hari ini? Kok ada dekor, ada kakak-kakaknya, terus kita pakai baju merah, terus adik-adik yang di rumah pakai baju bagus. Kita mau ngerayain apa sih Kak? Kita itu mau ngerayain kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau perayaan Natal. Lihat Jadi tuh Kak, gitu antusiasnya adik-adik, sukacitanya adik-adik sudah kelihatan nih. Oke, Jadi gitu ya Kak. iya dong, kita harus sukacita hari ini. Nah, tapi sebelum itu gimana kalau kita berdoa dulu? Oke, kita berdoa dulu. Sikapnya adik-adik ya, berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini kami bisa berkumpul bersama keluarga kami Tuhan. Kami akan merayakan ibadah perayaan Natal KPAR Tuhan. Kau kiranya berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah hati kami Tuhan, mempersiapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita mau ngajak adik-adik nih Kak buat bangkit Iya ya, berdiri boleh. supaya lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Silakan adik-adik Kakak undang untuk bangkit berdiri, semangat. Kita pujikan Hai Mari Berimpun dan Dari pulau dan benua. Sambil tangan ya. Jangan lupa senyumnya yuk. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, senyum. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir. Lihat
keren-keren adiknya yang di rumah ya kayaknya bersuka cita sekali ya kayak sama seperti kita. Ya, adik-adik di rumah silakan duduk. Ya, Kakak udah capek belum Kak? Capek sih belum ya Kak, tapi keringetan udah. Oke, mungkin ada adik yang di rumah juga kayak gitu ya Kak ya? Iya. Atau kita ajak adik-adik nih Kak, gimana Kak? Kita ajak adik-adik buat nonton kisahnya seorang gajah yang bernama Selin. Dia itu rajin beribadah Kak, rajin berdoa, membaca Alkitab. Pokoknya taatlah sama Tuhan ya Kak ya? Ya, baik deh kehidupannya. Oke, kita langsung aja ya adik-adik lihat ceritanya Kakak Selin. Sally adalah seorang gadis remaja yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia juga selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ia sangat rajin berdoa dan membaca Alkitab. Ia juga sangat suka melayani Tuhan dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Kehidupannya benar-benar didedikasikan hanya untuk Tuhan. Hebat banget ya Kak si Selin. Dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Terus dia juga rajin melayani Tuhan. Keren banget. Nah, iya ya Kak, aku jadi pengen kayak Sally deh. Nah, tapi adik-adik di rumah gimana nih? Kalian juga kepengen gak jadi Kak Sally? Yang rajin berdoa, baca Alkitab, dan taat pokoknya sama Tuhan Yesus. Ya tentunya pasti mau lah Kak. Kan semua kita semua kan rindu untuk melayani Tuhan dan menjadi pekerja Kristus. Oke adik-adik, kita pujikan bersama Pekerja Kristus. Bukan sembarang pekerja, Shalala Yesusku luar biasa. Shalala Dia Raja segala raja. Shalala memanggilku menuailah. Tanya hanya anugerah semata. Shalala aku dipakai olehnya. Shalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia.
buat Tuhan Yesus. Kayaknya adik-adik ini benar-benar pekerja Kristus ya Kak ya. Iya. Wow, keren sekali adik-adik yang di rumah. Oke, kita mau lanjut lagi ya Kak, nonton ceritanya Sally. Iya, cerita kehidupannya dari si Sally ini. Nah, Oke, langsung aja ya, kita iya simak. langsung aja. Check it out. Kehidupan Sally sangat disertai Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Sally. Hingga tiba-tiba Sally bertemu dengan seseorang dan ia mulai mengenal kehidupan dunia yang begitu jahat sampai membuat dirinya berubah hari demi hari. Sally pun menjadi kecanduan dengan gadget dan mulai melupakan Tuhan. Hari-harinya sudah dibutakan dengan benda yang sangat berdampak untuk hidupnya. Hari demi hari, kehidupan Sally semakin kacau. Sally yang tidak pernah mencuri pun menjadi berani untuk melakukan tindakan yang jahat itu. Sally semakin terjerumus dengan hal-hal duniawi. Ia bahkan sibuk dengan dunianya yang sekarang hingga ia benar-benar meninggalkan Tuhan. Ya adik-adik, keadaan Sally berubah banget ya Kak ya. Iya. Dari yang taat sama Tuhan sampai dia terjerumus ke dalam dosa. Iya Kak, nah saya ini lebih mementingkan gadget nih Kak daripada doa, membaca Alkitab, terus dia juga suka mencuri, terus dia salah ke pergaulannya Salah. nggak baik, Ya, nggak baik. ya, Kak. Nah, Ya, berharap adik-adik yang di rumah jangan kayak Sally ya. Padahal kan di Natal tahun ini kita menyambut Tuhan Yesus. Nah, menyambut Tuhan Yesus harus persiapkan hati kita biar berkenan di hadapan Tuhan. Oke, kita ajak adik-adik aja Kak ya menyanyi pujian Natal di Natal di hatiku. hatiku.
Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita ulang dari awal ya, adik-adik. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Banyak sekali kehidupan dunia yang jahat menghampiri Sally dan membuat kehidupan Sally sangat berantakan. Kehidupan tak selamanya mulus. Banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi. Kebosanan, kejenuhan, ingin merasakan hidup tanpa dihantui dengan adanya pandemi ini, ingin bertemu dengan kawan-kawan tanpa dibatasi oleh layar laptop, dan lain sebagainya. Namun, ketahuilah adik-adik,
Tuhan Yesus Kristus selalu dan akan selalu menyertai kita, mendampingi kita, melindungi kita, memberikan kekuatan pada kita, memberikan kemampuan pada kita, untuk kita bisa melakukan kegiatan atau aktivitas kita dari bangun tidur hingga beristirahat di malam hari. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Wah, nggak nyangka ya Kak, Sally bisa kembali ke kehidupannya yang dulu, yang taat sama Tuhan, yang rajin berdoa, baca Alkitab. Puji Tuhan ya Kak. Ya puji Tuhan banget ya Kak, tapi karena itu Kak, itu karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu ada untuk Selin. Tuhan selalu menyertai Selin meskipun Selin jatuh dalam dosa, meskipun Selin udah berbuat dosa, tapi Selin tetap disertai sama Tuhan. Begitu juga adik-adik yang di rumah. Meskipun adik-adik yang di rumah pernah berbuat yang berbuat yang salah, tapi Tuhan Yesus gak marah kayak Tuhan Yesus selalu berserta sama kita. Karena Tuhan Yesus itu Immanuel ya Kak. Ya, artinya apa? Allah beserta kita. Ya, nah kita ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dan bangkit berdiri. Kita mau pujikan apa Kak? Natal kasih terindah. Bangkit berdiri ya adik-adik. Kita pujikan dengan sukacita. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Yeay. Tiba saatnya nih adik-adik kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita. Nah adik-adik disiapkan dulu ya persembahannya. Kakak tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Nah sambil mengumpulkan persembahan kita mau memujikan lagu Persembahan yang Mama Papa berikan. Sembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah tiba saatnya nih Kak kita mau berdoa syafaat, mau berdoa untuk bangsa negara, gereja, dan KPHR. Tapi
mau ada pamong yang membantu kita untuk berdoa. Kita panggil Lita. Oke, langsung aja ya. Kak Nanda, Kak Cinda. Halo Kak. Halo Kak. Oke, kita mau doa ya Kak, doa syafaat bersama adik-adiknya. Oke. Adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat penyertaan-Mu, buat pimpinan-Mu selama kami mengikuti ibadah pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersatu hati berdoa syafaat untuk gereja. Tuhan, kami menyerahkan gereja kami, GKJW, Jemaat Tropodok dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Lufi sebagai gembala kami. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan senantiasa di atas beliau. Berkati juga para majelis yang melayani di tempat ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kesatuan hati, supaya dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seturut dan kehendak Tuhan. Buat setiap program kerja Tuhan yang sudah tersusun, boleh terlaksana dengan lancar. Meskipun di masa pandemi ini kami melakukannya secara online, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, supaya Tuhan memberkati pelayanan kami ini, dan apa saja yang kami lakukan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap komisi yang ada di pengurusan, Tuhan berkati buat setiap program kerjanya, buat para pengurusnya, berikan kesatuan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, negara Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri hingga jajaran yang paling bawah, RT RW. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Buat bangsa kami yang sedang mengalami pandemi di seluruh dunia Tuhan, terutama bangsa kami ini kami menyerahkan kepada Tuhan untuk dipulihkan. Buat yang sedang sakit, Tuhan berikan kesehatan. Buat para medis, Tuhan berikan kekuatan supaya dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan maksimal. Dan ajar kami ya Tuhan untuk para rakyat Indonesia untuk lebih tertib Tuhan, menjalani protokol kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam. Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, supaya saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih dari bencana yang sedang mereka alami ini. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini Tuhan dalam tangan-Mu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk adik-adik di KPAR, baik itu anak-anak balita, anak-anak pratama, anak-anak madya, dan anak-anak remaja. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap pergaulannya, Tuhan berkati dalam tumbuh kembangnya, sehingga baik secara fisik maupun rohani mereka boleh bertumbuh dalam iman bersama dengan Engkau. Tuhan Allah Bapa kami tatam kerajaan surga, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk sekolah adik-adik kami ini, beri kerajinan, beri semangat dalam belajarnya, beri kepandaian, kecerdasan, sehingga anak-anak kami ini Bapa boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka boleh mengembangkan bakat, kemampuan yang Tuhan berikan dengan semaksimal mungkin. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berprestasi dalam studinya dan dalam apapun dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa
untuk orang tua yang sudah Tuhan percayakan untuk membimbing adik-adik kami ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati, beri hikmat, kebijaksanaan, dan kesabaran, sehingga orang tua kami ini Bapa boleh membimbing kami sampai dewasa kami nanti. Tuhan Yesus berkati pekerjaan orang tua kami, sehingga bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarga kami. Tuhan, kami mau serahkan seluruh pergumulan anak-anak kami ini Bapa, yang mereka harus melalui masa sekolahnya melalui online, dan mereka tetap harus di rumah. Biarlah mereka tidak merasa kebosanan, tetapi mereka boleh tetap bersuka cita karena Tuhan ada bersama dengan anak-anak kami ini. Tuhan, kami mau serahkan doa dan permohonan kami ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita boleh selalu ada dalam kehidupan adik-adik kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini akan disambung oleh kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk hari ini kami boleh mengucap syukur Tuhan melalui persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami berikan dapat bisa melebarkan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan berpisah Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan kami masing-masing. Engkau kiranya selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru dan doa kami Tuhan yang akan dilanjut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang bertata dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, terima kasih ya Kak Nanda. Terima kasih Kak Cinda. Tuhan Yesus memberkati. Iya Kak, sayangnya kita sudah ada di penghujung acara. Kita mau pisah sama adik-adiknya. Iya, tapi adik-adik jangan sedih karena Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik seperti Tuhan Yesus menyertai si Sally tadi, ya Kak ya. Selalu ingat ya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu Immanuel. Iya Kak, kita pujikan Selamat Hari Natal. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.